杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Karena ini kabar baik, belum terlambat untuk menunggu sebentar sebelum mendengarnya, kata Yan Shiruo dengan manis, mengelurkan lengan gioknya dan mengaitkan leher Yang Zhou, menariknya ke bawah mencoba menahannya untuk sementara waktu. Jangan membuat masalah, jika beritanya benar-benar bagus, saya akan memanjakan Anda malam ini. Mata Yang Zhou bersinar tanpa cahaya sama sekali, tetapi ekspresi antisipasi yang tak ada habisnya. Meskipun Yan Shiruo merasa sedikit menyesal dan kecewa, dia tidak lagi berjuang. Untuk menghadapi orang-orang seperti Yang Zhou, tubuhnya hanya memiliki beberapa trik dan tidak menempati faktor penentu. Pelayan akan membantu Anda berpakaian. Yan Shiruo duduk dengan patuh menemukan pakaian mereka berdua bertumpuk berantakan dari tempat tidur dan mengenakannya untuk Yang Zhou. Begitu dia mengenakan satu potong, ekspresi Yang Zhou tiba-tiba berubah dan gerakan Yan Shiruo juga berhenti pada saat yang sama. Karena keduanya mendengar teriakan Xiang Chu dan Nanseng yang agak marah, bahkan putus asa dan ketakutan. Tiba-tiba mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jika kedua orang ini benar-benar membawa kembali kabar baik yang diharapkan Yang Zhou, mereka pasti tidak akan bersikap seperti ini. Tuan muda kedua, Tuan muda kedua. Langkah kaki dan teriakan Xiang Chu dan Nanseng datang dari luar pintu. Ekspresi Yang Zhou menjadi gelap dan dia segera berjalan keluar, membuka pintu menatap Xiang Chu dan Nanseng, dan wajahnya menjadi pucat. Kedua orang ini sebenarnya lebih malu dari yang lainnya, dengan banyak bekas luka di tubuh mereka, dan jumlah energi sejati yang mengalir di tubuh mereka hampir tidak terdeteksi, sehingga mereka seperti anjing tersesat dikejar kembali. Hah! Seru Yan Shiruo, buru-buru pindah ke samping tempat tidur, menggunakan selimut untuk menutupi tubuh putihnya, agar tidak membocorkan tubuh telanjangnya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa yang terjadi? Yang Zhou menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan naik turunnya pikirannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Melihat penampilan dan ekspresi kedua orang itu, Yang Zhou juga memahami sesuatu, tetapi dia tidak bisa mempercayai tebakannya. Apapun yang terjadi. Tuan muda kedua. Nanseng merujutkan bibirnya yang pucat dan kering, dan setelah berteriak dia terdiam. Yang Zhou segera mengalihkan pandangannya ke Xiang Chu yang memiliki ekspresi berkedip di wajahnya dan juga tampak malu dan marah. Gagal. Yang Zhou bertanya dengan dingin, dengan cahaya dingin seperti pisau di sudut mulutnya. Nanseng terdiam dan tersipu. Xiang Chu harus menahan diri dan berkata, "Saya mengecewakan tuan muda kedua." Yang Zhou tidak bisa membantu tetapi terhuyung sedikit dan menatap kedua orang itu dengan tidak percaya. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan dalam hatinya, ketika tebakan ini dikonfirmasi, Yang Zhou masih tidak dapat mempercayainya. Dia mengirim begitu banyak orang, memiliki barisan yang sempurna dan kekuatan yang sempurna, tapi mengapa mereka masih gagal? Alasannya? Ekspresi Yang Zhou tiba-tiba berubah dingin dan tegas, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Ying Jiu telah mencapai tingkat ke-9 dari alam kenaikan abadi. Xiang Chu menggertakkan gigi dan menjawab, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Seorang Ying Jiu yang berada di tingkat ke-8 dari alam kenaikan abadi bisa membuat Yang Zhou sakit kepala. Dia tidak ragu-ragu memanggil mereka berdua untuk menghadapinya di puncak alam kenaikan abadi. Siapa yang tahu dia bisa dipromosikan ke alam kenaikan abadi tingkat ke-9? Jika para pejuang darah yang telah mencapai tingkat ke-9 dari alam kenaikan abadi, mungkin mereka hanya mampu menghadapi prajurit darah dengan kekuatan yang sama, atau mereka yang berada di atas alam kenaikan abadi. Setelah mendengar penjelasan ini, Yang Zhou tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit rileks.
Kecerdasan yang salah ini jelas menjadi penyebab sebagian besar alasan kegagalan operasi. Apalagi, bahkan jika Ying Jiu berada di alam kenaikan abadi tingkat ke-9, Anda tidak akan gagal. Karena orang-orang yang saya berikan pada Anda cukup untuk menahan Ying Jiu setelah promosinya. Yang Jiu bertanya dengan dingin setelah sadar kembali. Ying Jiu memang telah ditahan. Xiang Chu tampak getir mengingat pertemuan sebelumnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tetapi Yang Ke memiliki 2 harta karun rahasia tingkat misterius. Sekarang dia menceritakan secara singkat pertemuan sebelumnya. Semakin banyak Yang Zhou mendengarkan, semakin dingin hatinya. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa menakutkannya saudara ke-9-nya. Di mana Kang Zhan dan Qiu Shiruo? Mengapa hanya kalian berdua yang kembali? Yang Zhou tiba-tiba sadar kembali dan bertanya, Tuan Muda Kang, dia terluka parah oleh pedang Yang Ke yang menembus dada kanannya. Dia seharusnya masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya. Apa? Mata Yang Zhou membelalak dan Yin Shiruo yang sedang berbaring di tempat tidur juga berteriak dan menutup mulutnya dengan tangannya dengan cahaya aneh bersinar di matanya. Kang Zhan ditembus oleh pedang Yang Ke di dada kanannya. Jadi berita ini terlalu menarik. Karena dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada keturunan dari 8 keluarga besar yang pernah terluka parah saat berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut warisan. Menurut catatan klasik, tuan dan nona muda itu paling banyak hanya menderita luka ringan dan bisa disembuhkan dalam beberapa hari. Hal semacam itu, tapi kali ini, penerus masa depan keluarga Kang ditusuk. Jadi dengan berita ini membuat Yang Zhou dan Yen Shiruo tiba-tiba tercengang. Jelas mereka tidak menyangka Yang Ke begitu berani. Di mana Qiu Shiruo? Tanya Yang Zhou dengan marah. Saya tidak tahu, kami berpisah dalam perjalanan pulang, jadi saya tidak tahu di mana dia sekarang. Bagus. Yang Zhou tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawa itu seperti guntur, berguling-guling. Baik Xiang Chu maupun Nanseng tidak bisa menahan perasaan kulit, namun mereka menjadi panas, sehingga mereka ingin mencari lubang untuk digali. Anda sangat kuat. Anda dipukuli seperti ini oleh saudara ke-9 saya. Kalian semua adalah tuan muda dari keluarga kelas 1 dengan kemampuan luar biasa. Kalian biasanya memamerkan kekuatan dan kebanggaan pada diri sendiri. Tetapi sekarang, kalian seperti anjing tersesat. Dengan begitu banyak orang, jika kalian bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu dari saudara ke-9 saya, apa gunanya saya membutuhkan kalian? Xiang Chu dan Nanseng dipukuli oleh Yang Ke dan terlihat kesal. Meski merasa dirugikan, mereka tidak berani membantah. Ketika Yang Zhou sedang memarahi Xiang Chu dan Nanseng, tiba-tiba terdengar teriakan marah. Xiang Chu, Nanseng, kematian kalian telah tiba. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di telinga semua orang. Xiang Chu dan Nanseng yang terlihat malu dan marah mau tidak mau mengubah ekspresi mereka ketika mendengar kata-kata ini, dan mereka menjadi sangat panik. Ekspresi Yang Zhou tiba-tiba menjadi aneh. Dia melihat ke samping ke arah Xiang Chu dan Nanseng dan mencibir. Apa maksud Anda? Mengapa saudara ke-9 berlari ke sini? Nanseng tutup mulut dan tidak berani berbicara. Xiang Chu berkata dengan berani. Yang Ke sepertinya terus mengejar kami. Omong kosong. Yang Zhou mengertakkan giginya dan menggeram. Tentu saja, saya tahu dia mengejar kalian, tapi mengapa dia melakukan ini? Apakah kalian menyembunyikan hal lain dari saya? Saat dia menceritakan adegan pertarungan dengan Yang Ke barusan, Xiang Chu tidak mengatakan apapun tentang Pablum Lingxiu dan lainnya, hanya karena dia takut Yang Zhou akan berpikir terlalu banyak. Tapi sekarang, Yang Ke sudah sampai di luar mansion, dan Xiang Chu tiba-tiba mengerti bahwa masalah itu tidak bisa lagi disembunyikan. Katakan pada saya, bagaimana kalian memprovokasi dia hingga membuatnya begitu marah? Yang Zhou menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan nada suaranya. Ini dari Pablum Lingxiu. Saudara Nan melukai seorang murid Pablum Lingxiu, kata Xiang Chu dengan gemetar. Pablum Lingxiu?
Sekte asal saudara ke-9? Yang Zhou merutkan kening dan terus bertanya. Lebih dari itu kan? Tuan muda kedua harap tenang. Alis Yang Chu kusut dan dia sangat tidak berdaya dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah mendengar ini, Yang Zhou sedikit mengangguk. Kalian saling menentang dan melakukan apapun yang Anda bisa. Apa yang Anda lakukan tidak salah. Xiang Chu sangat gembira ketika mendengar ini, berpikir bahwa Yang Zhou tidak ingin meminta pertanggungjawaban mereka, tetapi saat senyumannya mekar, wajah Yang Zhou menjadi dingin lagi, dan dia menatapnya dengan dingin dan berkata, jika kalian punya kemampuan untuk menahan balas dendam pada saudara ke-9, saya hanya bisa bertepuk tangan dan bersorak karena kalian melakukan ini. Tetapi apakah kalian memiliki kemampuan? Jika kalian tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal bodoh seperti itu, saya hanya ingin mengatakan bahwa kalian berdua babi bodoh, dibutakan oleh kebencian. Xiang Chu tiba-tiba terdiam. Nanseng mengangkat kepalanya dan berkata, terlepas dari apakah kita benar atau salah, sekarang Yang Ke membuat keributan di luar mansion. Jika tuan muda kedua mengabaikannya, saya khawatir dunia akan memandang rendah Anda. Gunakan metode provokasi terhadap saya. Yang Zhou tertawa. Nanseng, Anda meremehkan saya. Yang Zhou, jadi tidak heran Anda dan Xiang Chu menderita kerugian besar di tangan saudara ke-9 saya. Nanseng tidak dapat menahan rasa takutnya dan berkata dengan suara gemetar. Saya tidak bermaksud demikian. Tuan muda kedua, mohon maafkan saya. Melihatnya dengan dingin, Yang Zhou berkata, tapi Anda benar, saudara ke-9 berani memprovokasi masalah di luar rumah saya di siang bolong, jadi saya benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Ketika Xiang Chu dan Nanseng mendengar ini, mereka sangat gembira dan berkata dengan cepat, terima kasih, Tuan muda kedua. Tidak perlu. Yang Zhou perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tenang. Saya akan melindungi kalian kali ini, tapi itu karena kalian masih sekutu saya. Setelah hari ini, kalian dapat kembali ke keluarga kalian, karena kota perang tidak membutuhkan kalian, dan keluarga yang akan merebut pertempuran langsung. Dan saya juga tidak membutuhkan kalian. Sambil mendengus dingin, dia berbalik, mengambil pakaiannya dan berjalan keluar. Di balik layar, wajah Nanseng dan Xiang Chu tidak berdarah dan putus asa. Mereka tidak menyangka Yang Zhou sebenarnya ingin mengusir mereka karena kejadian ini. Keluarga Xiang Nan mereka cukup kuat dan mereka telah menempel pada pohon besar Yang Zhou di awal pertempuran untuk merebut tahta dalam waktu yang lama. Mereka harus melewati angin dan hujan dan mengalami berbagai kesulitan. Sisi pertarungan berdampingan dengan Yang Zhou. Untuk memenangkan pertarungan langsung, kedua keluarga juga menghabiskan banyak tenaga, sumber daya material, tapi setelah mencapai akhir dari pertempuran untuk memenangkan warisan, dia diusir oleh keluarga Yang. Jika berita ini menyebar, pasti kedua keluarga bangsawan itu akan menjadi bahan tertawaan. Setelah membayar sekian, mereka tidak mendapat keuntungan sama sekali, dan yang terpenting adalah kehormatan keluarga pasti rusak. Setelah menyinggung Yang Ke dan tidak mendapatkan perlindungan dan bantuan Yang Zhou, tidak realistis untuk mencoba menjalin hubungan dengan keluarga Yang di masa depan. Bahkan kekuatan lain di dunia mungkin juga akan mengasingkan keluarga Xiang Nan karena alasan ini. Pada saat itu, perkembangan keluarga pasti akan sulit. Oleh karena itu, besar kemungkinan pula kedudukan kedua ahli waris keluarga tersebut juga akan dicopot. Memikirkan hal ini, Xiang Chu dan Nanseng tidak bisa menahan keringat dan gemetar. Segera matanya penuh dengan kebencian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Jika bukan karena Yang Ke, bagaimana dia bisa berada dalam keadaan putus asa? Dua tuan muda. Sebuah suara lembut tiba-tiba datang dari samping. Dia menatap Xiang Chu dan Nanseng tanpa sadar, dan melihat Ye Ziruo tersenyum menawan. Mengulurkan tangan untuk memegang selimut di depan dadanya dan memegang dua potong. Dari wewangiannya, baunya terbuka, bersinar dengan kilau yang memikat seperti porselen. Biasanya, Xiang Chu dan Nanseng akan menangkap pemandangan indah ini di mata mereka, tapi sekarang mereka sedang tidak mood sama sekali.
Yazinruo terkekeh, tidak peduli dengan kulitnya yang terbuka, dan mengulurkan tangannya untuk mengangkat selimut. Cahaya musim semi di dadanya menjulang, dan dia berkata dengan lembut, "Jika kalian berdiri di sini, sulit bagi saya untuk berpakaian. Bisakah kalian berdua menjauh sebentar? Apalagi tuan muda kedua sudah pergi. Kenapa kalian tidak mengejarnya?" Xiangzu dan Nanseng terbangun dari mimpi dan berlari keluar. Meskipun Yang Zhou berkata bahwa dia akan menyelamatkan mereka kali ini, siapa yang tahu apakah yang dia katakan itu benar? Setelah kedua orang itu pergi, Yazinruo cemberut dan berkata tidak puas. "Saya tidak menutup pintu untuk mereka." Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi bersemangat, pipinya memerah dan dia bergumam, "Yang kayak ini cukup menarik. Dia bahkan berani menikam Kang Zhan. Dia sangat berani." Meskipun dia telah berhubungan dengan Yang Ke beberapa kali, dia belum pernah berbicara dengan tuan muda termuda dari keluarga Yang, dan dia tidak tahu seperti apa sifat marahnya. Tapi hari ini dia mendapat pelajaran, jadi dia menjadi tertarik. Diam-diam memperhatikan, berpikir dalam hatinya bahwa dia tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertempuran untuk menangkan pewaris antara dia dan Yang Zhou. Di luar rumah Yang Zhou, Yang Ke berdiri sendirian. Aura jahatnya membumbung ke langit, dan dia berdiri di sana dengan tenang. Kesadaran spiritualnya yang besar menyelimuti seluruh rumah Yang Zhou dan menembus ke setiap sudut, sehingga orang-orang terus bergegas menuju rumah Yang Zhou dan perlahan berkumpul. Orang-orang ini semua tertarik dengan suara Yang Ke, dan tidak ada dari mereka yang tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini di kota perang, tiba-tiba terjadi kekacauan. Beberapa ratus kaki jauhnya, di kedai teh, duduk di sebelah jendela. Yang Wei yang penampilannya tersembunyi, memincingkan mata ke arah Yang Ke dari jarak beberapa ratus kaki. Ekspresinya bergerak, dan dia sangat terkejut. Saat dia menemukan meskipun Yang Ke kelihatannya tenang, tapi nyatanya ada niat membunuh yang mengunci lokasi tertentu di rumah Yang Zhou. Raut wajahnya juga sangat tegas. Itu adalah sikap pantang menyerah sampai dia ingin membunuh target yang sangat sulit. Apa yang saudara ke-9 ini lakukan? Yang Wei bingung. Jarang sekali kota perang ini damai selama lebih dari 2 bulan. Semua orang bekerja keras untuk mengembangkan dan memperkuat diri mereka sendiri untuk mencapai efek menekan musuh. Yang Ke tiba-tiba melakukan ini yang membuat Yang Wei merasa sedikit bingung. Namun samar-samar, Yang Wei merasa telah melewatkan sesuatu yang baik. Pasti ada beberapa konflik antara Yang Ke dan Yang Zhou yang tidak dia ketahui. Jika tidak, dia tidak akan bisa terlibat perkelahian besar di siang bolong ini. Pada saat yang sama, ada cahaya berdarah datang dari kejauhan, membawa aura jahat yang tak tertandingi, yang membuat nafas Yang Wei terhenti dan dia melihat cahaya berdarah itu dengan konsentrasi. Sesaat kemudian, cahaya berdarah jatuh di sebelah Yang Ke. Itu adalah tuan jahat yang tiba-tiba muncul di rumah Yang Ke lebih dari 2 bulan yang lalu. Tuan muda. Begitu iblis tua muncul, dia berdiri tidak jauh dari Yang Ke, dan dia waspada terhadap penggerakan ke segala arah. Mendengar itu, Yang Ke mengangguk ringan. Jelas sudah tahu bahwa dia akan datang. Jadi tentu saja dia tidak banyak mengungkapkan. Siapa orang ini? Yang Wei berpikir keras, tetapi dia benar-benar tidak tahu asal-usul iblis tua itu. Saat sudut mata Yang Wei fokus melihat pemandangan itu dari kejauhan, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, yang dengan tenang duduk di kursi di sebelahnya. Jadi dia berbalik, dan dia terkejut saat mengetahui bahwa orang itu adalah Liu Qing dari keluarga Liu. Yang Wei mengangguk sedikit dan mengangkat tangannya untuk menuangkan secangkir teh untuknya. Tidak ada yang tahu asal-usul orang itu. Liu Qing tiba-tiba berkata, "Orang ini sepertinya muncul begitu saja, dan saya hanya tahu bahwa dia aktif di tanah Jiachangyun untuk jangka waktu lebih dari setengah tahun yang lalu. Dan juga membunuh banyak orang." Hah? Yang Wei mengangkat alisnya. Jadi dia berasal dari negeri jahat?
Kelihatannya tidak seperti itu. Tidak ada orang seperti itu di bawah 6 raja jahat di tanah jahat Changyun. Liu Qing menggelengkan kepalanya. Jelas, iblis tua itu menunjukkan metode yang mengejutkan 2 bulan lalu. Jadi Liu Qing secara alami peduli padanya. Kemudian dia menggunakan kekuatan keluarga Liu untuk bertanya untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak tahu. Tapi sepertinya dia sangat menghormati saudara ke-9. Mengapa orang kuat seperti itu begitu patuh di depannya? Yang Wei menarik nafas pelan dan bingung. Mereka adalah master yang hanya selangkah lagi untuk mencapai alam kenaikan abadi puncak. Bahkan di antara 8 keluarga Zhongdu, jumlahnya tidak banyak. Bahkan jika status orang-orang ini tidak sebaik mereka, yang berada di atas kenaikan abadi, mereka tidak jauh di belakang. Begitu mereka dipromosikan, mereka akan mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari semua orang. Belum lagi dia, saudara ke-9, Anda bukanlah makhluk kolam. Liu Qing memandang dengan serius, memandang ke kejauhan, matanya tertuju pada Yang Ke. Yang Wei meliriknya dan tiba-tiba tersenyum. Saya tidak menyangka Tuan Muda Liu bisa memuji orang seperti ini. Jika saudara ke-9 mengetahuinya, dia pasti akan bangga karenanya. Tapi Liu Qing menggelengkan kepalanya. Saya tidak memenuhi syarat untuk mengevaluasi dia. Prestasinya di masa depan akan lebih tinggi dari saya. Dia lebih tinggi dari Anda sekarang? Yang Wei tersenyum penuh arti. Bagaimanapun, Qi dan darah Yang Ke saat ini sangat kuat, sehingga meskipun dia hanya berada di alam Yuan sejati tingkat ke-9, Yang Wei masih bisa merasakan tekanan besar yang datang dari Yang Ke. Bahkan pada jarak yang begitu jauh, dia memperkirakan jika dia melawan Yang Ke sekarang, dia akan dikalahkan dalam 10 nafas. Bahkan jika Liu Qing lebih kuat darinya, dia jelas bukan tandingan Yang Ke. Sekarang Yang Wei dapat melihat ini, begitu pula Liu Qing. Dia tidak bisa menahan ekspresi rumit di wajahnya. Dia tidak membantah, tetapi mengangguk. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan menjadi iblis. Tidak peduli seberapa kuat dia, kualifikasinya tidak akan sama. Tidak peduli seberapa baik dia, energi sejati dalam tubuhnya akan dipenuhi dengan banyak kejahatan dan permusuhan yang tidak dapat dia tekan. Mendengar ini, Yang Wei tidak bisa menahan ekspresi sedikit pahit. Mengetahui bahwa Liu Qing tidak khawatir dan dia juga bingung di dalam hatinya. Bertanya-tanya bagaimana Yang Ke bisa melakukan ini. Mungkinkah Yang Ke telah mempraktekkan suatu keterampilan jahat? Selama lebih dari 2 bulan ini, Yang Wei diam-diam menebak. Pada saat ini, orang-orang terus bergegas keluar dari rumah Yang Zhou dan menghadapi Yang Ke dari kejauhan. Dengan ekspresi tidak ramah. Namun ketika mereka melihat iblis tua menjaga Yang Ke, wajah mereka penuh ketakutan dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun metode iblis tua sangat berdarah dan kejam, sehingga kejadian malam itu membuat banyak orang trauma. Tidak lama setelah iblis tua itu dengan tergesa-gesa, Qu Yimeng juga muncul di samping Yang Ke bersama sekelompok orang dari rumah. Melihat keadaan Yang Ke saat ini, Nona Qiu terkejut dan bergegas bertanya, Yang Ke, apa yang Anda lakukan? Hu Xinchen juga memiliki mata gemetar, merasakan aura jahat dan ganas yang memancar dari Yang Ke, sehingga dia merasakan hawa dingin di hatinya. Bahkan kerumunan penonton juga melihat ke arah Yang Ke berbisik, mendiskusikan apakah putra bungsu dari keluarga yang benar-benar diambang kerasukan dan akan kehilangan akal sehatnya karena didorong oleh kejahatan. Jika itu masalahnya, itu adalah lelucon besar. Bagaimanapun 8 keluarga Zhongdu dan tanah jahat Changyun selalu tidak cocok satu sama lain. Para pejuang 8 keluarga juga menganggapnya sebagai tugas mereka sendiri untuk membasmi roh jahat. Tapi sekarang, bintang baru dari keluarga yang sebenarnya diharapkan memenangkan warisan dan menjadi calon kepala keluarga akan berubah menjadi iblis jahat. Jika tersiar kabar, dia hanya akan menjadi manusia biasa setelah dihukum oleh keluarga Yang. Bahkan Yu Xian, saudara perempuan keluarga Hu, Dong Qinghan, 4 gadis dari istana 10.000 bunga, Lu Xiaomen,
Sepasang mata prihatin melihat ke sini dan penuh kekhawatiran. Apakah Anda masih sadar? Yimeng bertanya dengan suara gemetar. Sepasang mata indah menatap langsung ke mata Yangke, mencoba menemukan jejak kemanusiaan di dalamnya. Tapi sayangnya dia kecewa. Meskipun mata Yangke jernih saat ini, Yangke hanya penuh dengan pembunuhan. Tampaknya dipengaruhi oleh kebencian dan niat membunuh, seolah-olah sifat asli Yangke telah dimusnahkan. Oleh karena itu, hatinya bergetar dan dia merasa sedikit bingung. Meskipun Qiu Yimeng tampil baik dalam pertempuran untuk merebut warisan dan telah bertindak sebagai wakil Yangke untuk mengarahkan dan mengkoordinasi tindakan banyak prajurit Dimension, dia tetap menganggap Yangke sebagai tulang punggung dan semua aksi dan perintah berputar di sekelilingnya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Yangke, maka semua usahanya akan sia-sia. Yangke menoleh untuk melihatnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa." Mendengar itu, Qiu Yimeng terkejut, seolah dia tidak percaya bahwa dalam keadaan seperti itu, Yangke benar-benar dapat menekan kejahatan di tubuhnya dan menjaga pikiran tetap jernih. Jadi saya khawatir hal itu tidak mungkin dilakukan oleh pejuang manapun, kan? Iblis tua meringkuk bibirnya dan berkata sambil menyeringai, "Tuan muda, aura Anda saat ini sangat cocok untuk budak tua ini. Kita tuan dan pelayan benar-benar ditakdirkan." Qiu Yimeng tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya dan kemudian bertanya dengan cemas, "Karena Anda sudah kembali, mengapa Anda di sini daripada pergi ke rumah?" "Untuk membunuh," jawab Yangke tegas. "Siapa yang akan Anda bunuh?" "Xiangzu dan Nanseng." Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Meskipun status Xiangzu dan Nanseng tidak setinggi 8 tuan muda Zhongdu, mereka masih merupakan penerus masa depan keluarga kelas 1. Jadi orang-orang seperti itu tidak dibunuh sesuka bahkan untuk orang yang penuh kebencian seperti Lu Song. Yangke tidak berniat mengambil nyawanya, tapi mengapa dia ingin membunuh Xiangzu dan Nanseng saat ini? Qiu Yimeng yang baru saja tenang mau tidak mau berpikir bahwa Yangke sedikit gila. "Yangke, ayo kembali dulu, oke?" Qiu Yimeng melangkah maju dan meraih lengan Yangke, memohon dengan lembut. "Ayo kembali dulu untuk berdiskusi dan melihat apakah ada metode yang cocok yang bisa dilakukan tanpa kesulitan untuk bunuh Nanseng dan Xiangzu dengan seluruh kekuatan Anda, sehingga Anda bisa melampiaskan amarah Anda." Yangke menoleh dan memberinya tatapan aneh. "Saya serius. Anda tidak bisa membunuh siapapun jika Anda terjebak di sini. Ada banyak prajurit di rumah Yang Zhou. Bahkan jika kita semua bergegas masuk, kita mungkin tidak bisa membunuh mereka." Qiu Yimeng melanjutkan, "Ayo kembali dulu, oke?" Mata Wu Xincheng tidak bisa menahan diri untuk tidak melebar. Dia belum pernah melihat Qiu Yimeng memiliki sisi lembut seperti itu. Tapi Nona Qiu selalu cerdas dan bijaksana, memberi orang perasaan pintar dan cakap, yang membuat semua orang mengabaikan sisi kewanitaannya. Tapi sekarang, wanita seperti itu menjadi lembut, sehingga akan berakibat fatal bagi pria manapun untuk menolaknya. Bahkan Wu Xincheng takut tulangnya akan hancur jika dia diperlakukan dengan begitu lembut oleh Qiu Yimeng. Kemudian dia bisa mengatakan apapun yang dia katakan. "Yah, Yangke, kembalilah dulu dan kita akan mendiskusikannya dengan Anda. Tidak peduli berapa hari atau malam, kita akan mendiskusikannya." Lu Xiaomeng tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk berani berbicara dengan Yangke. Bahkan keempat gadis dengan temperamen berbeda di istana Wanhua juga mengangguk setuju dan mulai membujuk Yangke satu persatu. Meskipun kata-katanya berbeda, tanpa kecuali, setiap orang pada dasarnya lembut dengan kecemerlangan keibuan terpancar dari wajah mereka, sehingga orang-orang lainnya saling memandang dengan ekspresi aneh. Yangke merutkan kening melihat sekeliling kerumunan. Matanya tertuju pada wajah Qiu Yimeng dan berkata, "Apakah Anda masih memperlakukan saya seperti anak kecil?" Tapi meski begitu, Yangke masih merasa hangat.
Tidak peduli apa, orang-orang ini mengkhawatirkan kondisinya sendiri. Mendengar itu, wajah semua gadis memerah, dan kemudian mereka menyadari bahwa pikirannya memang jernih dan tidak ada tanda-tanda kebingungan. Yangke tertawa kecil dengan sedikit rasa terima kasih dan kelembutan di wajahnya dan berkata dengan tenang, "Saya baik-baik saja, jadi kalian tidak perlu khawatir." Yu Yimeng menarik nafas dalam-dalam, menegakkan wajahnya dan berkata setelah berpikir sejenak, "Oke, saya yakin Anda baik-baik saja, tapi Anda bilang ingin membunuh Xiangzu dan Nanseng. Bagaimana Anda akan membunuh mereka? Ini adalah rumah Yang Zhou. Dan ada hampir 1.000 prajurit di dalamnya, 4 atau 5 kali lipat dari jumlah pasukan kita. Bahkan jika Anda dapat membunuh mereka, sebagian besar orang di sini harus dikuburkan bersama mereka. Jadi sanggupkah Anda melakukan ini? Anda menganggap mereka terlalu tinggi." Ekspresi Yangke menjadi dingin dan dia menggelengkan kepalanya perlahan. Jumlah orang tidak berarti segalanya. Dan saudara kedua bahkan lebih berhati-hati. Dia tidak memiliki jaminan penuh, dan itu benar-benar mustahil baginya untuk memulai perang dengan saya. Karena dia mengkhawatirkan saudara tertuanya. Dia ingin memenangkan pertarungan untuk memenangkan warisan ini, dan saya tidak peduli. Yangke mencibir. Yu Yimeng tercengang. Dia tidak menyangka Yangke tidak hanya baik-baik saja saat ini, tetapi juga berpikir jernih, sehingga dia tiba-tiba terkejut. Jadi situasi sekarang yang satu bisa melepaskan dan bekerja keras, sementara yang lain terikat dan berpikir dengan hati-hati. Dan segala sesuatu mungkin akan berkembang seperti yang dikatakan Yangke saat ini. Ketika Yu Yimeng sedang melamun, Yang Zhou sudah keluar dari mansion. Wajahnya muram. Ketika dia keluar dari mansion, di bawah perlindungan banyak prajurit, dia berteriak dengan dingin. "Saudara ke-9, apa maksud Anda?" Yang Zhou juga sangat marah. Dia sangat kecewa dengan kelakuan Xiangzu dan Nanseng dan yang lainnya. Meskipun diam-diam dia terkejut dengan kekuatan Yangke. Yang Zhou juga merasa wajahnya rusak karena diblokir di luar rumah oleh dia dan orang-orangnya. Saat ini hari masih di siang bolong. Meskipun awan gelap berkumpul di langit dan tidak ada sedikit pun sinar matahari. Namun dengan melakukan ini, Yangke tidak menganggap dirinya serius. "Saudara kedua." Yangke mengangguk ringan padanya. "Saudara kedua, Anda memang memiliki trik yang bagus. Kali ini saya hampir mendapat masalah." Yang Zhou tampak sesak dan mendengus dingin. "Tidak perlu mengejek saya, ternyata saya masih meremehkan kekuatan Anda. Jika saya mengambil tindakan secara pribadi kali ini, Anda tidak akan dapat berdiri di sini dan berbicara dengan saya sekarang." Yangke tersenyum menghina. "Saya khawatir saudara kedua tidak mungkin mengambil tindakan secara pribadi." Ekspresi Yang Zhou tiba-tiba berubah dingin dan dia berkata dengan suara rendah, "Saudara ke-9, saya baru saja mengetahui bahwa Anda adalah orang paling sombong di keluarga Yang." Setelah jeda, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara ke-9, apakah itu layak hanya untuk murid parfum Lingxiu? Saya juga telah mendengar apa yang terjadi. Memang karena Anda punya janji dengan Kang Zhan dan orang-orang dari keluarga Xiangnan melakukan kesalahan untuk menyentuh mereka. Meskipun mereka mati, tapi Anda juga sudah membunuh banyak orang. Jadi seharusnya amarah Anda harus hilang. Bukankah tidak pantas bagi Anda untuk memimpin orang memblokir pintu saudara laki-laki Anda? Atau Anda pikir saudara laki-laki Anda sudah ditindas?" Di akhir kalimat, Yang Zhou sudah bertanya dengan tegas. Setelah pertanyaannya, para prajurit di sekitarnya diam-diam mengumpulkan kekuatan dan situasi tiba-tiba menjadi tegang. Yangke terlihat tenang dan berkata dengan dingin, "Saudara kedua, saya tidak ingin berdebat dengan Anda kali ini. Saya hanya ingin membunuh kedua orang itu dan saya akan segera pergi." "Dengan saya di sini, bisakah Anda membunuhnya?" Jawab Yang Zhou dengan dingin. "Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan." Yangke tampak kecewa dan menggelengkan kepalanya perlahan. Melihat melewati Yang Zhou ke suatu tempat di belakangnya, di mana Xiangzu dan Nanseng berlari keluar dengan diam-diam di beberapa titik.
Kemudian mereka bersembunyi di tengah kerumunan dan melihat keluar. Merasakan tatapan Yangke, keduanya menjadi pucat. Tidak peduli siapa yang melindungi kalian hari ini, kalian pasti akan mati. Yangke tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak sabar dan berteriak dengan dingin. Tiba-tiba terdengar suara beku di tanah dan rasa dingin yang tak tertandingi tiba-tiba turun. Dengan Yangke sebagai pusatnya, tanah di area berbentuk kipas di depannya langsung berubah menjadi sebidang tanah beku. Merasakan bahaya dan niat membunuh yang terkandung dalam hawa dingin, ekspresi para prajurit yang berkumpul di rumah Yangzhou berubah drastis, dan mereka semua bergegas ke langit untuk menghindari erosi hawa dingin. Karena berbeda dari energi sejati yang dibudidayakan prajurit, energi sejati dalam tubuh emas bangga bersifat jahat dan dingin. Dan keduanya sangat bertolak belakang dengan energi sejati. Begitu Yangke menggunakan kekuatan jahat ini, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Melihat itu, iblis tua tertawa dan mengulurkan tangannya untuk menembakkan cahaya berdarah, sehingga tanah yang baru saja berubah menjadi tanah beku, tiba-tiba tertutup cahaya merah darah. Di dalam cahaya merah kaya seperti darah sungguhan, kemudian sesosok muncul dengan aneh, dan itu adalah boneka iblis darah yang telah dimurnikan oleh iblis tua. Selama lautan darah itu ada, dia akan abadi. Saat ini iblis darah berdiri dengan tenang di lautan darah tanpa gerakan apapun, hanya energi jahat yang luar biasa yang keluar dari tubuhnya. Yuxian juga berteriak. Pada saat yang sama, kekuatan besar kesadaran spiritual juga menyebar dengan gila-gilaan. Bahkan para prajurit di sekitar Yangke tidak lagi ragu-ragu dan mengorbankan harta rahasia mereka satu demi satu. Segera raungan datang, dan kepala segitiga besar tiba-tiba muncul di belakang Yangke, dan itu adalah kepala naga yang terbuat dari energi hitam murni. Kepala segitiga itu bergetar, dan kedua mata ramping seukuran lonceng tembaga memancarkan cahaya yang menakutkan dan dingin. Setelah ditatap oleh mata itu, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Lambat laun, dia akhirnya menampakkan penampilannya yang sangat ganas dan terdengar seruan seru. Dan itu sebenarnya adalah seekor naga sehitam tinta. Tubuh yang panjangnya lebih dari 10 kaki melayang di atas kepala Yangke, seperti makhluk hidup. Ketika Xiangcu dan Nanseng melihat naga hitam legam yang telah lama hilang ini, betis mereka terasa lemas dan hampir jatuh ke tanah. Di kaki gunung Taifang, Yangke mengandalkan naga hitam yang dipadatkan dengan energi sejati untuk menggigit tubuh prajurit alam kenaikan abadi tingkat kedua tanpa usaha apapun.